A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin rahimakumullah. Puji syukur pada Allah SWT dan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang sholat. Sholat ini adalah tiang agama. Oleh karena itu penting kiranya saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang pentingnya sholat. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang tidak mau sholat. Padahal sudah tahu bahwa sholatnya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tetapi meskipun orang Islam tahu bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, tetapi kita justru menjauhi daripada sholat itu. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang tidak mau melaksanakan sholat. Yang pertama, karena dia tidak pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah Tuhan yang menciptakan diri kita, yang memberi rezeki Allah, yang memelihara diri kita Allah. Kita tidak bisa memelihara diri kita. Semuanya yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberi rezeki, Allah yang memelihara, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita bergantung, tempat kita meminta. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak berputra dan tidak diputrakan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai dia. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi diri kita, orang Islam, banyak yang tidak mau ketemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dikatakan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya ketika kita bertemu kepada Sang Khalik, ketemu dengan yang Maha Memberi, maka mestinya kita ini senang. Karena apa? Karena kita ini perlu kepada Sang Khalik tadi. Kita ingin bertemu kepada yang kita cintai. Kalau orang bertemu pada yang dicintai, maka dia akan sungguh-sungguh. Tetapi manusia banyak yang tidak pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia pengen ketemu dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya orang yang suka dengan permainan, karena sudah hari-hari bermain dengan permainan yang disukainya, maka dia pengen ketemu dengan apa yang dicintai, yaitu permainan, dan dia tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dia ketemu atau mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat, itu pun dengan khusala, dengan malas-malasan. Mau sholat malas, dan apabila dia udah malas, dia melaksanakannya pun tidak sungguh-sungguh. Nah, misalnya takbir, dia menunggu sampai qomat, atau dia menunggu sampai sholat ayat terakhir baru dia takbir. Ataupun kalaupun dia ikut sholat, maka dengan takbir Allahu Akbar, dengan tidak sungguh-sungguh, bahkan gerakannya kemana-mana, bahkan dengan kawannya mungkin saling sikut, saling ketawa, saling bergurau. Untuk apa? Untuk menghilangkan daripada kepenatan, kejenuhan dia ketika dia melaksanakan sholat. Jadi dia merasa bosan, sehingga dia dengan gurau, dengan pongah, maka merasa tahu-tahu sholat selesai, sehingga dia tidak mendapatkan hasil daripada sholat itu sendiri. Nah, ini penting hadirin rahimakumullah. Kenapa kita ini mesti berusaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Kenapa sholat ini dari dulu zuhur itu 4 rakaat, kenapa asar itu 4 rakaat? Untuk membiasakan kita agar kita ini lebih mendekatkan Allah, mendekatkan kepada Allah dan lebih mencintai lagi. Terus. Jadi sholat ini tidak akan berubah. Nah, ketika tidak berubah 4 rakaat asar, kemudian maghrib 3 rakaat itu supaya membiasakan diri kita. Sehingga kita semakin terampil. Nah, semakin terampil di dalam melaksanakan sholat. Sehingga tercapailah sifat khusyuk dalam sholat. Kita benar-benar mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesungguhan. Dengan kesungguhan, bahkan dengan tangisan. Allahu Akbar. Maka diresapi betul bahwa saya ini ketemu dengan Sang Khalik. Saya ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harus sungguh-sungguh ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dalam keadaan kita ini bergurau, tidak boleh kita dalam keadaan lalai. Kita pengen ketemu yang menciptakan, Maha Pencipta. Maka kita perlu kesungguhan. Jangan gurau, ya kan? Jangan menganggap remeh. Karena kita pengen ketemu sesuatu yang paling kita cintai. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah mungkin membayangkan bagaimana ketika mencintai sesuatu, seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, maka dia berusaha bersungguh-sungguh agar dia mendapatkan yang dicintai. Bahkan ketika dia itu dimaki-maki yang dicintai, dimusuhi, difitnah, dihina, maka dia berusaha untuk tetap mencintai dia. Nah, ketika dia merasa bahwa dia dihina itu, dia tetap mencintai terus, maka yang dicintai atau si perempuan tadi, maka dia mulai menyadari, oh, dia ternyata sungguh-sungguh. Meskipun ketika dia dihina, dicaci maki, dia tetap datang, berusaha datang. Meskipun hujan, badai, lentar, batang, bertubi-tubi, maka dia datang. Bahkan dia rela duduk di emperannya, hujan, dia tetap menunggu. Untuk apa? Mendapatkan daripada cinta dia. Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah berikan kekuatan kami untuk bisa melaksanakan sholat. Kenapa kita tidak mau sholat? Karena kita merasa sombong bahwa kita ini adalah orang hebat. Padahal kita bukan siapa-siapa. Kita merasa kaya, kita tidak perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu masa orang kaya bisa menjadi miskin, ya, orang miskin bisa menjadi kaya, orang susah bisa menjadi senang, orang senang bisa menjadi susah. Semua kehidupan ini akan berputar. Maka yang paling indah adalah bagaimana susah dan senang kita senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar Allah ridho terhadap kehidupan kita. Hidup ini hanyalah sebentar. Hidup ini tidaklah lama. Suatu masa pasti akan kita tinggalkan. Maka marilah kita rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita merasa bahwa kita ini, saya orang kuat, saya orang hebat, saya tidak perlu Allah. Saya orang yang disegani, saya adalah seorang pejabat. Tetapi ingat, suatu masa kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan kita pasti akan ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika susah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika senang, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada diri kita, menyadari bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Dan marilah kita senantiasa berusaha agar senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.